Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari kelompok keempat yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Hanif Rizal, yang kedua Muhammad Rifki, ketiga Muhammad Sidik, dan keempat Rahadian Adnan Saputra. Kami akan membawakan sebuah sistem operasi yang berjudul Android, yang akan dibawakan pertama oleh Muhammad Rifki. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian Android. Nah, di sini Android adalah sebuah kumpulan perangkat lunak untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi utama mobile. Jadi, di sini Android adalah sebuah operasi sistem pada HP yang biasanya lebih banyak penggunanya dibandingkan iOS. Nah, kenapa ada empat karakteristik mengapa Android itu dibuat? Yang pertama itu karena terbuka. Nah, di sini Android dibangun untuk benar-benar terbuka sehingga sebuah aplikasi dapat memanggil salah satu fungsi inti ponsel seperti membuat panggilan, mengirim pesan teks, menggunakan kamera, dan lain-lain. Jadi maksudnya terbuka di sini, Android adalah open source. Jadi semua sistemnya itu gratis, mudah dijelajahi atau ditemukan. Yang kedua adalah semua aplikasi dibuat sama. Jadi Android tidak memberikan perbedaan terhadap aplikasi utama dari telepon dan aplikasi. Jadi dari aplikasi bawaan hingga aplikasi hasil instalan itu tidak ada perbedaan. Yang ketiga adalah memecahkan hambatan pada aplikasi. Android memecahkan hambatan untuk membangun aplikasi baru dan inovatif. Jadi semakin berjalannya waktu, berjalannya tahun itu semakin makin lama makin update. Jadi makin lama makin canggih suatu Android itu. Yang keempat adalah pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah. Nah, di sini Android diciptakan agar mudah digunakan dengan cepat dan mudah. Dan yang dimaksud cepat di sini adalah mudah untuk diakses agar orang-orang tidak mudah bosan mengenai sistem operasi ini. Yang kedua itu mudah di sini adalah ya seperti open source tadi, mudah dijelajahi, mudah ditemui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Adnan Saputra. Saya dari kelompok dari saudara Hanafi Rizal Fatoni. Di sini yang akan menjelaskan sejarah Android. Bahasanya Android ditemukan pada bulan Juli 2005. Google mencetuskan kerjasama dengan Android Inc. yang saat itu berlokasi di California, Amerika Serikat. Kala itu, para pendiri Android Inc. beranggapan bahwa sistem operasi Android hanya diperuntukkan pada telepon seluler saja, belum terfikirkan untuk melalui aplikasi yang terdapat di dalam sebuah PC ataupun laptop. Sehingga muncullah isu bahwa Google hendak memasuki pasar telepon seluler dengan menggandeng Android sebagai sistem operasinya. Akhirnya pada September 2007, Google memperkenalkan Nexus One, salah satu jenis smartphone GSM dengan sistem operasi berbasis Android seperti yang kita tahu saat ini, yang dapat menggunakan kartu perdana seperti Simpati dan lain-lain. Google juga mengajukan hak paten atas aplikasi pada smartphone ini, dan kemudian smartphone ini diproduksi oleh HTC Corporation dan mulai dipasarkan pada Januari 2010. Selain itu, pada September 2008 terbentuklah anggota-anggota baru yang bergabung dalam program kerja Android ARM Holdings
yakni Sony Ericsson, Toshiba Corp, SoftBank, Vodafone, dan beberapa perusahaan lainnya. Perkembangan tipe Android dari waktu ke waktu, seperti yang kita lihat dari awal, seperti prototipe-prototipe sebelumnya yang kita lihat seperti Nokia, Motorola, dan kawan-kawan, itu dia masih menggunakan sistem zaman dahulu, yang mana sistem itu dinilai kurang efektif. Maka dari itu diciptakanlah di tahun 2005 tadi bahwasanya pengembangan selanjutnya adalah Android, perkembangan tipe Android dari waktu ke waktu. Sejak pertama kali diluncurkan hingga sekarang, Android senantiasa melakukan perbaruan melalui perbaikan bug dan penambahan fitur-fitur baru. HTC Dream yang dirilis pada Oktober 2008 merupakan smartphone pertama menggunakan sistem berbasis Android. Hingga saat ini, tak terhitung lagi berapa banyak smartphone yang mengusung Android sebagai sistem operasi. Evaluasi dan pengembangan terus-menerus dilakukan agar tercapai kenyamanan serta kenikmatan dan solusi dalam pemakaian Android dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah beberapa jenis-jenis Android dari waktu ke waktu. Yang pertama yaitu Android Alpha dan Android Beta, Kemudian Android 1.5 Cupcake, Android Donut, Android Eclair, dan hingga yang saat ini bisa kita kenal dengan Android KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, dan Oreo. Yang seperti kita tahu saat ini ketika sudah mengupdate-nya yaitu Android 11. Ya mungkin cukup sekian dari penjelasan sejarah Android. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hanafi Rizal Fatani. Terima kasih. Yang akan kami bahas adalah arsitektur Android. Android dibangun dengan menggunakan asas object oriented, di mana elemen-elemen penyusun sistem operasinya berupa objek yang dapat kita gunakan kembali atau reusable, yang dimana di dalam operasi sistem itu terdapat 4 layer. Yang namanya pertama adalah application, yang kedua adalah application to framework, yang ketiga adalah libraries, yang keempat adalah kernel. Kernel inilah adalah sebuah aplikasi ini tuh sebuah wujud dari apa yang sudah diciptakan oleh pengguna, yang dapat berinteraksi dan bisa dilihat oleh mata dan bisa dirasakan oleh tangan. Dan yang kedua aplikasi ini. Yang kedua itu adalah aplikasi framework, yang mana aplikasi framework ini membuat data antar data saling sambung menyambung untuk saling berinteraksi terhadap data yang akan diminta akses dan data yang akan dikirim dari permintaan seorang user. Nah, yang ketiga ada libraries. Libraries di sini itu adalah kumpulan sintak atau kode perintah yang dipahami oleh operasi sistem tersebut. Semuanya itu terdapat pada libraries ini. Libraries, apabila tidak ada libraries, maka semua kode atau semua perintah-perintah yang ada di dalamnya tidak akan terjalankan dan tidak akan memahami apa yang kita maksudkan dengan kode itu. Kita tidak memahami apa yang dimaksud, dan komputer tidak memahami apa yang dimaksud oleh kita. Itu. Nah, yang keempat adalah inilah kernel. Yang kernel ini termasuk sistem yang mana ini tidak bisa disentuh oleh seorang pun. Bisa dibilang ini adalah jantung dari sebuah pemrograman, yang mana dia tidak akan berinteraksi secara langsung dan tidak akan bisa disentuh oleh seorang pun. Nah, dia adalah jantung dari sebuah sistem. Nah, dari sinilah jantungnya yang memiliki hal yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan untuk 4 layer ini, mulai dari application framework, libraries, dan kernel. Ini saling berinteraksi. Nah, apabila ketika mereka sudah saling berinteraksi, mereka akan mewujudkan sebuah program yang dapat kita pahami dan dapat kita akses dengan mudahnya. Selanjutnya adalah Android Libraries. Kategori ini menyangkut library berbasis Java yang berfungsi khusus untuk
pengembangan Android. Contoh dari library termasuk dalam kategori ini adalah library yang memfasilitasi pembangunan user interface, penggambaran grafik, dan akses database. Nah, gunanya libraries adalah untuk memfasilitasi pembangunan interface, penggambaran grafik, dan akses database. Juga library terdapat pada application framework rangkuman dari beberapa library Android yang tersedia untuk Android developer. Ada beberapa library yaitu android.ap, memberikan akses ke model aplikasi dan fondasi dan semua aplikasi Android. Ada Android Content, ada Android Database, ada Android OpenGL, Android.os, dan Android.txt. Nah, di sini ada tertinggal ya, Android Runtime, terletak pada level yang sama dengan lapisan library. Ini tadi karena Android Runtime ini terdapat di atasnya itu ada aplikasi framework, di bawahnya ada di atasnya ada aplikasi, di bawahnya ada aplikasi framework. Nah, di bawahnya itu lagi ada library. Nah, di bawah library ini di sampingnya itu ada aplikasi runtime. Nah, dia sejajar oleh library itu. Gunanya apa? Ini juga termasuk lapisan Android Runtime dan juga sekumpulan library Java yang dikhususkan untuk Android. Programmer aplikasi Android membuat aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam lapisan Android Runtime juga terdapat Dalvik atau Virtual Machine. Dalvik Virtual Machine adalah sejenis Java Virtual Machine yang didesain khusus dan dioptimalisasikan untuk Android. Dalvik VM menggunakan fitur inti Linux seperti manajemen memori dan multithreading. Dalvik VM membuat setiap aplikasi Android dapat berjalan dengan prosesnya sendiri. Ada beberapa tentang yang mengenai Dalvik VM Virtual Machine. Dalvik VM adalah sebuah VM berbasis register. Optimal karena kebutuhan memori yang sangat sedikit, didesain agar banyak VM dapat dijalankan pada saat yang sama. Bergantung pada OS yang mendasari suatu proses isolasi, manajemen memori, dan dukungan threading, dan beroperasi pada ekstensi DEX atau DEX. Terima kasih. Demikian yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.